Mari kita membuka bacaan Alkitab hari ini dari Markus 2 ayat 23 sampai Markus 3 ayat 6. Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan untuk menikmati anugerah khusus, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, dan juga untuk menikmati anugerah umum, yaitu kehidupan yang kami terima dalam hidup kami sehari-hari bersama dengan saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menyadari sesuai dengan bahwa dalam kehidupan kami firman-Mu lah yang menjadi penolong kami, supaya kami tidak bimbang di dalam kehidupan ini. Tuhan, pada ibadah ini kami rindu Tuhan bersabda kepada kami untuk menyatakan isi hati Tuhan, petunjuk-petunjuk kehidupan yang dari Tuhan kepada kami, supaya kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengalami kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan janjikan sesuai dengan firman. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang di rumah saat ini, Tuhan menolong mereka juga untuk dapat membaca, merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu terus kami pegang dalam kehidupan kami, menumbuhkan iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 2 ayat 23 sampai Markus 3 ayat 6 saya bacakan bagi kita. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol
dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam. Puji nama Tuhan atas berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita hari ini hari. Amin. Mungkin di hari-hari yang berlalu kita pernah mengalami kurang sehat, kurang fit, pernah mengalami pergumulan berat, tapi kita bisa hadir pada ibadah ini adalah kasih karunia Tuhan bagi kita. Amin. Sebab itu mari kita beribadah dengan kesungguhan hati untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan selalu bersukacita di hadirat Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur kita disampaikan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, dan kita akan merenungkannya dalam tema usaha manusia adalah mulia bagi Allah. Kalau kita memperhatikan kedua bagian firman Tuhan yang telah kita baca, dua perikop, baik dari Markus 2 ayat 23 sampai 28 dan Markus 3 ayat 1 sampai 6, itu jelas-jelas berbicara tentang hari Sabat. Bapak Ibu yang terkasih, kata Sabat itu sendiri adalah berhenti atau istirahat. Jadi hari Sabat adalah hari beristirahat. Dan itu dimulai ketika Tuhan Yesus, ketika Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan ciptaan yang terakhir pada hari keenam itu adalah manusia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat pada kitab Kejadian, semua Tuhan ciptakan dengan berfirman. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membentuk dari yang sudah ada, yaitu debu tanah, kemudian menghembuskan napas ke dalam hidupnya sehingga ada kehidupan. Manusia hidup karena kehidupan daripada Allah. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sadar atau tidak sadar, ini harus kita hayati, harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang beriman, kita harus paham benar, aku ada sebagaimana ada hari ini, Bapak Ibu ada sebagaimana ada hari ini, itu karena kehidupan daripada Tuhan. Amin. Dan itu diberikan Tuhan kepada semua ciptaannya. Yang tadi dalam doa saya sampaikan itu sebagai anugerah umum. Semuanya Tuhan berikan kehidupan. Tapi di dalam kehidupan kita ada anugerah khusus yang harus kita nikmati, yaitu keselamatan jiwa kita. Dan Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang keselamatan jiwa kita ini harus selalu ada di dalam benak kita. Saya hidup hari ini, puji Tuhan, tetapi saya harus memikirkan keselamatan jiwa saya, kebutuhan jiwa saya, kebutuhan rohani saya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita merenungkan tentang hari Sabat, semata-mata bukan sekedar istirahat dari pekerjaan, tapi itu menjadi satu momen yang Tuhan contohkan bagi kita, supaya kita jangan terlalu sibuk dengan kesibukan duniawi yang semata-mata untuk kebutuhan badan kita. Jangan kita hanya sibuk untuk mencari makan, mencari sesuap nasi, mencari uang. Tetapi mari kita pikirkan bahwa hari Sabat itu bertujuan juga supaya kita dapat memikirkan bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang kita telah
Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya merenungkan tentang kasih Tuhan di dalam Alkitab, semakin saya terkagum-kagum betapa sayang Tuhan sama kita. Amin. Ini yang harus kita sadari, bahwa Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa penciptaan Tuhan luar biasa. Dimulai dari hari pertama itu sampai hari ke-6 bagian awal sebelum Tuhan menciptakan manusia. Itu berbicara tentang penciptaan akan kebutuhan manusia. Kebutuhan akan udara, kebutuhan akan terang, kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan air, tanah, tumbuh-tumbuhan, makanan, minuman, dan juga termasuk dari hewan-hewan. Artinya Bapak Ibu terkasih, Tuhan tidak pernah lalai untuk memperhatikan kehidupan manusia ciptaannya yang paling mulia. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6, hari ke-7, firman Tuhan menyatakan Allah berhenti pada hari ke-7. Mari kita lihat sejenak Bapak Ibu yang terkasih. Kejadian 1 itu semua berbicara tentang penciptaan sampai hari ke-6. Ditutup dengan ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi hari penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6 tercatat semua dalam Kejadian 1. Pada Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan di situ, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Jadi Alkitab mencatat dengan jelas dalam hari ke-7 adalah hari Tuhan bekerja, berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuat. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah menunjukkan kepada kita, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberikan contoh kepada kita manusia bahwa ada perlu satu hari untuk merenungkan tentang hari Tuhan, hari Sabat, hari istirahat, dan jangan kita mengabaikannya. Tetapi mari Bapak Ibu yang terkasih, seperti Tuhan memberi contoh, ada satu hari harus kita renungkan untuk menjadi satu hari yang istimewa bagi kita. Selain beristirahat secara fisik, tapi juga menjadi satu hari bagaimana kita membangun relasi yang indah dengan Tuhan. Dan hari Sabat ini pada zaman Israel ditetapkan sebagai hari istimewa yang sangat ketat. Dan oleh ahli-ahli hukum Taurat ini dijabarkan menjadi beberapa bagian penting, termasuk apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca bagian firman Tuhan dalam Markus tadi, sudah terkesan bahwa hari Sabat itu sangat melekat dalam kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Karena begitu ketatnya hukum Sabat seturut dengan hukum Taurat atau penjabaran dari hukum Taurat yang diberikan oleh ahli Taurat, maka orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus melayani sudah sampai kepada kesimpulan di mana hari Sabat tidak boleh memetik bulir gandum. Bapak Ibu yang terkasih, ini hanya memetik ya, bukan panen. Peristiwanya adalah pada suatu kali pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Jadi bukan Yesus mengajak murid-muridnya untuk panen gandum. Dan
yang disebut orang Farisi itu sebagai penjaga Israel. Penjaga Israel bukan dari segi seperti tentara, tapi dari segi ketatnya hukum Taurat. Jadi orang-orang Farisi memperhatikan murid-murid Tuhan Yesus memetik pilihan. Akhirnya mereka bertanya kepadanya, lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Akhirnya Yesus memberikan penjelasan berdasarkan sejarah Israel pada zaman Daud memimpin, di mana dikatakan di situ dalam ayat 25, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana dia masuk ke dalam rumah Allah pada waktu Abiatar menjabat imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Jadi Tuhan Yesus istilahnya memflashback ke belakang, melihat balik ke belakang bahwa Raja Daud pernah mengambil makanan yang seharusnya untuk imam-imam di bait Allah, tetapi Raja Daud ambil karena dia lihat pasukannya sedang kelaparan. Tuhan Yesus menyatakan demikian dan memberi penjelasan selanjutnya dalam ayat 27 sampai 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya apa Bapak Ibu kasih? Hari Sabat Tuhan berikan atau Tuhan tetapkan sebagai hari berhenti untuk kebaikan manusia. Jadi bukan manusia yang harus takut kepada hari Sabat itu. Dan Tuhan Yesus menjelaskan lagi, jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa yang mau kita renungkan dari pernyataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi pada waktu itu? Mari kita menaati hukum, karena memang hukum diberikan untuk ditaati. Tetapi jangan karena menaati hukum terlalu ketat kita jadi mendewakan hukum itu. Saya jadi teringat Bapak Ibu kasih, pada tanggal 1 Juni yang lalu, Hari Pancasila ya, ada sebagian aliran kepercayaan di negara kita. Saya tidak harus sebutkan agama dari mana gitu ya, tapi ada aliran keagamaan yang tidak menerima Pancasila sebagai dasar negara, sebagai satu-satunya asas di negara ini. Karena mereka beranggapan salah. Mereka berpikir bahwa dengan kita menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas, kita jadi mendewakan Pancasila itu. Dalam pelajaran PMP, waktu saya masih belajar di sekolah SD, SMP, ditetapkan bahwa Pancasila adalah dasar dari segala hukum di negara kita. Artinya segala hukum yang ada di negara kita, baik perdagangan, baik hak hukum hak asasi manusia, harus didasarkan kepada Pancasila. Tetapi dalam pemahaman saya melihat bukan berarti negara kita mau mendewakan Pancasila. Kira-kira seperti itulah pemahaman kita tentang Sabat. Ketika Tuhan Yesus mengatakan hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi mana yang lebih penting? Manusianya, bukan hukum Sabat. Jadi Bapak Ibu yang kasih, Tuhan mau mengatakan kepada kita, jangan mendewakan hukum Sabat itu melebihi Tuhan dan mengabaikan manusia. Dan ketika pada perikop yang kedua, kita juga bisa melihat di situ contoh yang dilakukan oleh Yesus ketika hari Sabat. Pada pemahaman umum yang sudah terjadi pada saat itu, pada hari Sabat pun
boleh menyembuhkan orang sakit. Kalau kita berpikir secara logika, ini sudah keterlaluan. Jadi kalau ada orang sakit, termasuk yang datang di rumah Tuhan, seperti dalam peristiwa pada saat itu, ketika dia masuk ke dalam bait suci, ada orang yang tangannya lumpuh. Orang Farisi mengamati apakah Yesus mau menyembuhkan dia. Bapak Ibu yang dikasih, tujuannya adalah supaya mereka dapat mempersalahkan dia berdasarkan hukum Sabat. Dan Tuhan Yesus memberikan pertanyaan kepada mereka yang luar biasa. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan yang bersifat dilematis. Mari berdiri di tengah, katanya kepada orang yang mati sebelah kanannya itu. Dalam ayat 4 dikatakan, kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Ketika Tuhan Yesus bertanya demikian, orang-orang itu diam saja. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu dengan mukjizat yang luar biasa. Hanya dengan mengatakan ulurkan tanganmu, dan orang itu mengulurkan tangannya, sembuh. Orang-orang Farisi tadi bersekongkol untuk membunuh Yesus karena dianggap apa yang mereka jaga selama ini, hukum-hukum Israel yang diberikan dari zaman Musa kepada mereka, seperti dilanggar oleh Tuhan Yesus. Tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat, tapi Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat di sini. Tuhan memang menetapkan hari Sabat, dan itu untuk kebaikan kita. Kalau kita memperhatikan, Tuhan menciptakan dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan keenam. Apakah Tuhan capek? Tidak, karena Tuhan Maha Kuasa. Jadi penciptaan itu bukan membuat Tuhan capek sehingga Tuhan berhenti pada hari ke-7. Tetapi sekali lagi, tujuan Tuhan memberkati hari ke-7 sebagai hari Sabat, supaya dapat menjadi pedoman bagi kita manusia yang diciptakannya, bahwa memang harus kita seimbangkan kehidupan kita di dunia dalam aktivitas sehari-hari dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita berpikir, masa sih 7 hari untuk kehidupan sehari-hari, 6 hari, terus 1 hari untuk kehidupan rohani. Bapak Ibu yang terkasih, maknanya juga tidak demikian ya. Jangan kita memilah-milah. Berarti hari Senin sampai Sabtu saya urusan-urusan duniawi saja gitu ya. Yang saya pikirkan tentang Tuhan hanya hari ke-7 saja. Tidak demikian. Tetapi Tuhan mengajar kita bahwa perhatikanlah di dalam kehidupan kita, bahwa kita boleh melakukan aktivitas kita dalam hari ke-1 sampai ke hari ke-6, tetapi jangan lupakan Tuhan juga mengingatkan kepada kita, berikan istirahat kepada tubuh kita supaya kita jangan terlalu capek. Kemudian hari ke-7 ditetapkan oleh Tuhan sebagai hari beristirahat. Itu untuk memberikan satu pedoman bagi kita. Pada hari itu, mari kita memikirkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan tema kita, usaha manusia adalah mulia bagi Allah. Pertanyaan bagi kita dari tema ini adalah, jadi apa dong yang bisa kita lakukan pada hari Sabat? Kalau umpamanya kita tetapkan hari Minggu hari Sabat, hari berhenti, apa yang kita bisa lakukan? Ingatlah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Bapak yang terkasih, bahwa ketika hari Sabat
Mari kita memperhatikan kehidupan rohani kita, tetapi jangan mengabaikan pertolongan kita bagi sesama. Artinya, kalau ada seperti kejadian dalam Markus 3 tadi, ada orang sakit pada hari Sabat. Sementara kita sudah siap-siap mau ke gereja, contohnya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, berdoalah minta pertolongan Tuhan, supaya kita membawa orang yang sakit tersebut ke rumah sakit, dan kita bawa dia untuk berobat, dan kita mohon kesembuhan daripada Tuhan. Jangan kita biarkan dia sudah benar-benar sekarat di rumah, tapi kita, saya harus ke gereja dulu, pulang dari gereja baru saya antar kami ke rumah sakit. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita mengatakan usaha manusia adalah mulia bagi Allah. Perlu kita mewaspadai motivasi kita. Jangan sampai kita istilahnya menghormati hari Sabat sedemikian kita dan jangan mengabaikan sesama kita. Kemudian jangan juga kita mencari-cari alasan untuk melakukan sesuatu di hari Sabat, termasuk hari Minggu, supaya kita tidak ke gereja. Jangan juga ya. Karena apapun isi hati kita, apapun yang ada di pikiran kita, Tuhan tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menghormati hari Sabat, mari kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita melakukan pekerjaan pada hari Sabat, jangan kita berorientasi kepada keuntungan pribadi kita, tapi mari kita berpikir supaya melalui kegiatan ini saya dapat memuliakan Allah. Seringkali memang seorang pekerja dalam sebuah perusahaan menjadi dilema ketika perusahaan meminta orang tersebut harus bekerja pada hari Minggu. Yang kita sebutlah istilahnya Sabat sekarang ya. Bapak Ibu yang terkasih, saya selalu menyampaikan kepada orang-orang yang bertanya demikian, bagaimana kalau perusahaan meminta kita untuk bekerja pada hari ini? Bapak Ibu yang terkasih, saya sampaikan, kalau bisa negosiasi dulu, silakan. Artinya beritahu hari Minggu itu adalah hari kami beribadah di gereja. Jika boleh diganti, bolehkan tukaran dengan yang lain. Boleh, silakan Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak punya otoritas sama sekali untuk mengatur jadwal kerja kita pada hari Minggu, jangan juga lawan perusahaannya ya. Perusahaan juga bisa diberkati Tuhan ketika kita hadir di sana, kita bekerja dengan baik, dan kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang taat kepada pimpinan perusahaan kita. Bagi umat Tuhan, kita tidak bisa lepas dari kehidupan sosial kita. Kalau ada kejadian atau kasus pada hari Sabat yang kita sudah tetapkan, contohnya hari Minggu, ada kejadian orang yang membutuhkan pertolongan kita, lakukanlah dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu terima kasih, tegas sekali firman Tuhan bagi kita. Hari Sabat diciptakan, diberikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dan marilah kita menguasai sepenuhnya diri kita, supaya kita dapat menghormati hari Sabat dan dapat menjalankan apapun yang berkenan pada hari Sabat, pada hari yang dikhususkan bagi kita sebagai hari perhentian. Tuhan sudah memberikan contoh bagi kita. Mari kita ikuti apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Kepada anak-anak yang belajar, jangan sampai mengerjakan tugas menjadi alasan. Saya tidak usah ke gereja dulu ya, karena sedang mengerjakan tugas. Ke gereja dulu lah, baru sepulang dari gereja kerjakan tugas lagi, boleh ya. Memang Bapak Ibu kasih.
di rumah juga bisa beribadah. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita dapat beribadah bersama dengan umatnya yang lain. Di rumah kita bisa beribadah, satu orang berdoa masing-masing, mungkin satu keluarga, 2-3 orang, 5 orang, tetapi kita tetap memperhatikan supaya kita beribadah bersama dengan jemaat Tuhan, dan itu bisa dilaksanakan ibadah dalam rumah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan ketetapan tentang hukum Sabat sesuai dengan Alkitab, dan mari kita menghormati hukum Sabat itu dan percaya pemeliharaan Tuhan selalu indah bagi kita. Yesaya mengatakan, aku akan memberikan engkau makan. Jadi jangan karena kekhawatiran tidak ada makanan sampai kita berusaha untuk melakukan sesuatu pada hari Sabat. Tapi mari kita tetap melakukan sesuatu yang berguna bagi kehidupan rohani kita, karena kita adalah makhluk yang tidak boleh melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa dengan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami telah merenungkan firman-Mu tentang hari Sabat. Firman-Mu telah memberikan kami pencerahan bahwa Tuhan memberikan Sabat untuk manusia, untuk kebutuhan kami sehari-hari, kebutuhan fisik kami supaya kami beristirahat dari pekerjaan kami, dan juga kebutuhan rohani kami. Bapa di dalam surga, berkati setiap jemaat-Mu, berikanlah hikmat supaya dalam menghormati hari Sabat kami dapat memikirkan dengan baik, dengan motivasi yang benar, agar kami menghormati hari Sabat untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama dengan jemaat di rumah Tuhan di gereja. Dan juga ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, biarlah kami juga dapat memperhatikan kebutuhan orang lain. Jangan sampai kami mengabaikan keselamatan orang lain. Ya Tuhan, Roh Kudus pula yang memberikan kami hikmat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk janji-janji Tuhan yang telah kami baca dan renungkan dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita mengesahkan firman Tuhan dengan ini Kisah 357 ayat 1 dan 5. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita tentang janji Tuhan. Kalau kita berpegang pada sabda Tuhan, kita pun hidup dalam kehidupan yang mulia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bakal bersekutu dengan Tuhan. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta
Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang pada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom.